Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Menti Ismandar Ansya dari kelas Pino. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 dengan materi AI Fundamentals. Langsung saja yang soal pertama, yaitu jelaskan dengan singkat terkait tanggung jawab yang perlu dipenuhi saat mengembangkan dan menggunakan AI. Langsung saja saya jawab, di mana AI atau mesin kecerdasan buatan ini dibuat selayaknya tindakan manusia. Dengan kata lain, AI digunakan untuk mewakili manusia mengambil keputusan atas suatu persoalan dalam proses pemakaian programnya. Nah, dalam proses penciptaan sistem AI, setidaknya ada 2 pendekatan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah pendekatan bottom up. Di dalam pendekatan ini lebih berfokus kepada mencari nilai-nilai etika bersama dengan masyarakat atau komunitas yang umumnya akan melibatkan banyak orang. Lalu yang kedua adalah pendekatan top down, di mana pendekatan ini bergantung pada filsuf untuk mengembangkan prinsip-prinsip dari kebijaksanaan etika kolektif umat manusia. Nah, Microsoft telah menyusun 6 prinsip yang dipercaya untuk memastikan bahwa aplikasi AI memberikan solusi yang luar biasa untuk masalah sulit tanpa konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. 6 prinsip tersebut, yang pertama yaitu privasi dan keamanan, di mana seperti teknologi awan lainnya, sistem AI harus mematuhi undang-undang privasi yang mengatur tentang pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data, dan memastikan bahwa informasi pribadi yang digunakan sesuai dengan standar privasi dan dilindungi dari penyalahgunaan atau pencurian. Lalu yang kedua ada transparansi. Karena AI semakin mempengaruhi kehidupan setiap orang, maka harus memberikan informasi kontekstual tentang bagaimana sistem AI beroperasi sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana keputusan dibuat dan lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi bias, kesalahan, dan hasil yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga ada keadilan. Ketika sistem AI membuat keputusan tentang perawatan medis atau pekerjaan misalnya, mereka harus membuat rekomendasi yang sama untuk semua orang dengan gejala atau kualifikasi serupa. Nah, untuk memastikan keadilan, mereka harus memahami bagaimana bisa dapat mempengaruhi sistem AI. Lalu yang keempat ada keandalan, di mana sistem AI ini harus dirancang untuk dapat beroperasi dalam parameter yang jelas dan menjalani pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa mereka merespon dengan aman dalam situasi yang tidak terduga dan tidak berevolusi dengan cara yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, masyarakat harus memainkan peran penting dalam membuat keputusan tentang bagaimana dan kapan sistem AI harus dikerahkan. Lalu yang kelima ada inklusivitas. Nah, solusi AI harus dapat mengatasi berbagai kebutuhan dan pengalaman manusia melalui praktik desain yang inklusif dalam mengantisipasi hambatan potensial dalam produk atau lingkungan yang dapat secara tidak sengaja mengucilkan seseorang. Lalu yang keenam atau terakhir ini yaitu akuntabilitas. Nah, orang yang mendesain atau memasang sistem AI harus bertanggung jawab bagaimana sistem mereka beroperasi. Norma akuntabilitas untuk AI harus memanfaatkan pengalaman dan praktik dari sektor lain. Contohnya seperti privasi dalam perawatan kesehatan. Akuntabilitas juga harus dipatuhi selama proses mendesain sistem dan secara terus-menerus saat sistem beroperasi di dunia. Lalu yang kedua yaitu cari referensi dari internet, contoh kasus pembuatan ruang kerja Azure Machine Learning, kemudian berikan analisis Anda terhadap contoh tersebut. Untuk referensinya dapat dilihat pada link web di atas. Nah, sebelumnya Azure Machine Learning ini merupakan platform berbasis cloud yang membangun dan mengoperasikan solusi machine learning di Azure. Nah, hal ini mencakup berbagai fitur dan kemampuan yang membantu data scientist menyiapkan data, melatih model, menerbitkan layanan prediktif, dan memantau penggunaannya. Nah, dalam artikel ini, Anda mempelajari cara membuat ruang kerja Azure Machine Learning menggunakan Azure CLA, di mana Azure CLA ini sudah dilengkapi dengan perintah untuk mengelola sumber daya Azure dan dirancang untuk membuat ruang kerja baru. Anda dapat membuat layanan yang diperlukan secara otomatis oleh ruang kerja atau menggunakan layanan yang sudah ada. Jika Anda ingin menggunakan layanan yang sudah ada dari langganan Azure yang berbeda dari ruang kerja, Anda harus mendaftarkan kumpulan nama pembelajaran mesin Azure dalam langganan yang berisi layanan tersebut. Untuk menggunakan Azure Machine Learning, Anda diharuskan untuk membuat workspace di langganan Azure Anda. Anda kemudian dapat menggunakan workspace ini untuk mengolah data, sumber daya komputasi, kode, model, dan artefak lain yang terkait dengan beban kerja machine learning Anda.
Lalu yang ketiga, cari referensi dari internet, contoh kasus pelatihan model pembelajaran mesin di Azure. Kemudian berikan analisis Anda terhadap contoh tersebut. Untuk jawaban referensinya dapat dilihat pada link web di atas. Nah, di dalam artikel ini menjelaskan arsitektur untuk banyak model yang menggunakan UPC Spark di Azure Databricks atau Azure Synapse Analytics. Nah, Spark adalah alat yang ampuh untuk transformasi data yang besar dan kompleks yang dibutuhkan beberapa solusi. Solusi banyak model memerlukan kumpulan data yang berbeda untuk setiap model selama pelatihan dan penilaian. Misalnya untuk contoh kasus memprediksi penjualan untuk setiap item di setiap toko, setiap kumpulan data akan menjadi kombinasi toko item yang unik. Anda dapat menggunakan Spark di Azure Synapse alih-alih Spark di Azure Databricks untuk pelatihan dan penilaian model. Sumber data bisa berasal dari database manapun. Anda dapat menggunakan titik akhir online terkelola atau AKS untuk menerapkan inferensi waktu nyata. Saat Anda menggunakan arsitektur Spark, Anda dapat menggunakan API fungsi Spark untuk pelatihan dan penilaian paralel.